Tapi yang paling sering digunakan di PL ini, yang tiga ini teman-teman, ada AP Invoice Standar, Prepayment, dan juga Credit Memo. Nah, untuk AP Invoice Standar itu sendiri adalah AP voucher yang digunakan untuk pembayaran atau pengeluaran kas atau bank. Untuk AP Invoice Prepayment, yaitu untuk AP voucher yang kegiatannya belum terjadi, atau biasanya prepayment ini disebutnya uang muka. Untuk yang ketiga itu Credit Memo, yaitu AP voucher yang penerimaan asalnya itu dari uang yang telah dikeluarkan sebelumnya. Nah, di sampingnya ini ada siklus pengeluaran kas atau bank. Ini secara gambaran umumnya ya teman-teman, sesuai dengan SK Direksi tahun 2020. Nah, jadi untuk siklusnya itu sendiri dari bagian terkait, ini kalau di kantor pusat itu bagian terkait ini pengguna atau user misalnya dari divisi-divisi terkait, misalnya divisi nautika atau divisi teknik, itu mengajukan pembayaran dilengkapi dengan dokumen yang terlampir. Misalnya AP voucher, kwitansi, invoice, faktur pajak, kontrak, BAST, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, kalau untuk di cabang itu bagian terkait ini dari operasional, dari tim operasional. Nah, kemudian setelah dari pengguna atau user itu mengajukan pembayaran tagihan, masuk ke bagian verifikasi akuntansi. Nah, di bagian verifikasi akuntansi ini tugasnya adalah melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diajukan oleh pengguna atau user. Outputnya itu ada payment request atau permintaan pembayaran dan juga AP voucher yang sudah divalidate. Selanjutnya kalau sudah masuk ke setelah verifikasi akuntansi akan masuk ke bagian payment di divisi treasury. Nah, untuk di bagian payment divisi treasury ini outputnya adalah payment voucher, verifikasi payment, release payment, dan juga clearing payment. Nah, ini ada namanya chart of account. Jadi di sini ini ada kode untuk masing-masing cabang ya teman-teman. Ini nanti pada saat teman-teman ngajuin pembayaran, teman-teman harus masukin kode company ini sesuai dengan cabang masing-masing teman-teman penempatannya. Ini bisa dibaca. Nah, chart of account ini ada kombinasi akunnya. Untuk transaksi perkapalan pada AP Invoice, untuk chart of account yang harus diisi itu yang wajib adalah company, division, sama account-nya. Untuk company ini diisi sesuai dengan kode cabang masing-masing. Misalnya tadi kode cabang yang sebelumnya itu, nah itu diisinya di bagian company ini. Kemudian untuk divisi, untuk cabang biasanya itu diisi kalau transaksinya itu untuk terminal point. Kalau misalkan transaksinya hanya untuk cabang itu sendiri bisa diisi 000 aja. Kemudian untuk akunnya sendiri itu menyesuaikan. Untuk transaksi perkapalan itu akunnya kodenya adalah 51 depanan. Terus untuk banknya, kalau untuk banknya nggak wajib diisi, jadi bisa 000 aja. Untuk produk sama tools ini di cabang untuk menjadi perhatian juga wajib diisi. Untuk produk itu menyesuaikan. Kalau misalkan dia kapal penumpang, berarti produknya menunjuk biaya bersama kapal penumpang. Untuk toolsnya menyesuaikan kapalnya juga untuk transaksinya. Misalnya tadi kapal penumpang berarti kapalnya menunjuk misalnya Bukit Cibuta gitu. Untuk projectnya untuk di cabang ini wajib diisi juga sebenarnya, untuk diisi kode voyage sama call kapalnya gitu. Untuk intra-company dan future-nya ini nggak perlu diisi, bisa dikosong-kosongin aja. Selanjutnya untuk kombinasi transaksi overhead, biaya overhead. Untuk overhead sendiri itu kurang lebih tadi kalau yang bedanya sama transaksi perkapalan, untuk overhead ini tool sama projectnya nggak wajib diisi. Yang wajib itu hanya company, division, akunnya sama produknya. Tapi untuk perbedaannya, produknya itu untuk transaksi biaya overhead ini produknya diisi dengan kode 99099 atau biaya bersama. Untuk company, divisi, sama akunnya menyesuaikan. Kalau transaksi overhead ini akunnya kodenya 53. Selanjutnya untuk uang muka. Nah, uang muka ini yang wajib diisi hanya company, divisinya, sama akunnya aja. Untuk akun uang muka sendiri itu kodenya 110 ya Mbak. Untuk uang muka nanti di slide selanjutnya ada jadi apa namanya list akun uang mukanya. Nah, ini contoh chart of account untuk masing-masing kapal.
Untuk kapal perintis itu yang Sabuk Nusantara itu kode kapalnya depannya itu 2. Nah, untuk kapal penumpang kode kapal atau toolsnya itu 1. Untuk kapal tol laut kode kapal atau toolsnya itu kode depannya itu 4, dan untuk kapal ternak itu 5. Ada lagi sebenarnya kapal rede ya teman-teman, yang Ganda Nusantara itu masuk ke kapal rede, itu kode kapal atau toolsnya itu kodenya 6. Nah, ini ada contoh biaya perkapalan untuk baik di pusat maupun di cabang. Untuk biaya perkapalan sendiri, kode akunnya tadi kan depannya 51. Nah, kombinasi untuk produk dan kapalnya itu menyesuaikan. Kayak misalnya tadi biaya bersama kapal penumpang, kode kapalnya berarti 1. Untuk biaya bersama kapal perintis, kode kapalnya itu 2. Nah, ini ada koreksi sedikit ya. Untuk biaya bersama untuk kapal rede itu harusnya produknya 0119. Ini ada koreksi, nanti kita update. Terus untuk transfer budget, kalau untuk transfer budget ini produknya 01188, kode kapal masih sama menyesuaikan. Kalau kapal penumpang 1, kapal perintis 2, kapal tol laut 4, ternak 5, redenya 6. Untuk kapal docking ini juga ada koreksi, untuk produknya itu kodenya harusnya 01197, bukan 01199. Kalau 0199 itu untuk biaya bersama kapal penumpang. Nah, ini contoh untuk biaya atau beban overhead dan uang muka. Nah, untuk overhead sendiri kode akunnya itu 53. Ini adalah contoh biayanya, misalnya beban sewa alat angkut, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan. Nanti sebenarnya yang terlampir di sini itu belum semuanya, nanti menyesuaikan dengan teman-teman transaksinya itu terkait dengan apa. Untuk uang muka sendiri, kode akunnya itu ini yang tadi ada uang muka kerja perkapalan. Kalau di cabang biasanya paling sering digunakan adalah uang muka kerja perkapalan. Kalau di pusat itu biasanya uang muka administrasi dan umum. Nah, ini udah masuk ke tampilan untuk Oracle Base Finance-nya. Di modul AP, Payable, terus bisa pilih yang Invoice. Ini tampilan awal modul AP-nya. Nah, itu yang kuning-kuning itu teman-teman itu wajib diisi ya. Kalau nanti teman-teman mengajukan pembayaran tagihan, itu wajib diisi yang kuning-kuning. Ya, ini juga yang kuning-kuning diisi sampai full. Nah, ini untuk tampilan menu lines-nya. Untuk pemilihan tadi kode akunnya, produknya, sama kapalnya. Itu di sini nanti di inputnya di menu lines. Nah, ini untuk transaksi yang sering muncul di modul AP. Transaksi yang sering muncul di modul AP ini, yang pertama uang muka kas kapal, yang kedua itu ada PJUM-nya atau pertanggungjawaban uang mukanya, yang ketiga AP voucher suplai bahan bakar kapal, terus yang keempat AP voucher overhead atau sewa dan biaya operasional, yang terakhir ada AP voucher sewa rumah dinas. Nah, selanjutnya ini contoh untuk AP voucher uang muka kas kapal. Boleh dilanjut sama Mbak Amara. Aku boleh sambil dulu kan ya? Boleh. Jadi gini, apa namanya? Kita refresh dari yang dijelasin sama Dela. Jadi